Selepas ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo Yusuf Kala langsung tancap gas. Duet Jokowi JK kini meminta masukan publik untuk menyusun kabinetnya, yaitu kabinet yang profesional yang diisi oleh tokoh-tokoh yang mau bekerja dan memiliki kompetensi di bidangnya. The Headlines kali ini mengangkat topik Kabinet Profesional Jokowi. Dan untuk membahasnya kami telah mengundang Patrisrio Capella, Wakil Ketua Tim Pemenangan Jokowi JK, dan Ikrar Nusa Bakti, peneliti senior dari LIPI, sekaligus pengamat politik. Dan seperti biasa hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita Satu News Channel, serta Bambang Harimurti, wartawan senior Tempo. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di The Headlines, sudah hadir di Berita Satu. Ya, Jokowi JK melempar kabinet alternatif usulan rakyat yang terdiri atas 34 menteri. Kami, Joko Widodo dan Yusuf Kala, menyerukan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk kembali ke takdir sejarahnya sebagai bangsa yang bersatu, bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tradisi politik baru lagi-lagi diluncurkan Jokowi JK. Setelah menyampaikan pidato kemenangan di atas kapal tradisional pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, pemenang Pilpres ini meminta pandangan publik sebelum menyusun kabinet. Keduanya mengunggah kabinet alternatif usulan rakyat yang terdiri atas 34 pos kementerian dalam media sosial Facebook. Di lembaran ini ada nama-nama tokoh berikut kementeriannya. Portofolio kabinet yang ditawarkan mirip dengan kabinet Indonesia Bersatu di masa Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak dipercaya menjadi calon presiden oleh Megawati Soekarno Putri, Jokowi mengisyaratkan bakal menyusun kabinet profesional yang tidak tersandera partai politik. Ini menghembuskan harapan publik akan zakon kabinet yang terdiri atas para profesional yang kompeten dan mau bekerja. Apakah Jokowi JK mampu membentuk kabinet profesional? Mampukah duet sipil dari Jawa dan luar Jawa ini keluar mewujudkan harapan publik? Ya, ini kita mau bicara hiruk pikuk kemenangan, tampaknya sudah mulai usai dan sekarang orang sibuk siapa saja yang nanti akan masuk dalam kabinet. Bang Don, ini kalau berganti cerita, orang bercerita tentang kabinet gitu. Iya, itu betul, berganti cerita dari Pilpres kemarin lalu kemudian sekarang lagi ramai sekali soal kabinet ini dengan manuver berbagai kelompok yang ada di situ, dan yang menarik itu beredar berbagai versi termasuk kabinet alternatif punya rakyat punya itu yang KUR. Jadi kabinet alternatif usulan rakyat itu memang dilempar di Facebook ya, dan dilempar di Facebook dan kita tidak, Jokowi sudah mengakuinya dan mungkin itu akan menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang menarik itu adalah di luar itu banyak beredar juga nama-nama, mulai dari susunan yang tampak seperti meyakinkan tapi juga ada yang abal-abal. Semua orang tampaknya mengusulkan untuk ya struktur seperti apa, menteri seperti apa, yang mana saja yang kemudian ya, saya yang senang yang baru dari ini adalah metode mencari calon melalui crowdsourcing. Saya kira ini mungkin semacam kelanjutan babak 2 dari, kalau kita lihat kan, mohon maaf nih sama Mas Capella nih, saya kira memang menangnya Jokowi JK lebih banyak didukung oleh para relawan ketimbang oleh partai. Ya, sehingga Jokowi juga kelihatannya ingin keluar dari gerakan partai ini dengan minta langsung pada rakyat, karena rakyat itu berdaulat gitu. Ini suara rakyat, suara Tuhan. Dan saya kira ini cara yang cerdik, karena ini juga sebelumnya kan dia selalu dikritik sebagai bonekanya Ibu Mega. Jadi cara dia untuk keluar. Tapi ya, tim pemenangan sendiri memang tahu detail-detail yang seperti itu atau tidak? Begini, sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam tahapan siapa orang yang pantas untuk menduduki posisi kabinet, yang penting juga kita perhatikanlah postur dari kabinet ini. Ya. Apakah tetap 34, apa kemudian ada beberapa yang dirampingkan, itu juga menarik untuk diperbincangkan. Kemudian ada setingkat menteri ya. Selain Jaksa Agung ada UP4KR apa itu? Apakah itu penting atau meminta tidak? Pandangan masyarakat seperti yang kemudian disampaikan oleh UKP4R ya. Reforma apa itu? Jadi saya pikir itu patut perbincangan. Nah, kemudian setelah itu tentu
tadi ada beberapa model baru ya, masukkan ke Facebook, meminta di masyarakat. Walaupun menurut kami ini tidak bisa menjadi sebuah parameter. Karena apa? Tadi kata Bang Don Bosco bahwa ada juga yang abal-abal, karena ada juga penumpang gelap di dalam itu. Gitu. Jadi tiba-tiba membuat kriteria 1, 2, 3, 4, seperti misalnya contoh tadi dari Kaur mengatakan bahwa kita membuka peluang kepada masyarakat untuk terlibat mengusulkan nama-nama. Tapi setelah kita perhatikan, nama sudah ditentukan 1, 2, 3, ada 4 dan lainnya. Jadi kalau Anda tidak memilih yang 3 ini, pilih dana lain. Jadi ini juga diarahkan. Ada lagi tipe yang lain, memasukkan nama-nama, tapi ada beberapa nama yang memang tidak layak untuk menjadi menteri di pos itu misalnya. Kemudian ada juga lembaga survei mengeluarkan nama-nama yang layak jadi menteri. Cuma kan yang dari masyarakat itu bukan satu-satunya yang kemudian jadi pertimbangan. Artinya begini, kan, ini terlepas namanya benar atau tidak, ini melibatkan emosi publik. Dulu orang hanya menunggu apa maunya presiden, siapa yang ditunjuk. Orang tidak tahu. Kalau hari ini minimal orang ikut merasakan, kita usulkan. Soal nanti di paket itu terserah presiden. Orang ikut berjudi juga. Berjudi juga. Orang ikut mengusulkan untuk nama-nama menteri, Pak Ikrar. Iya, ini pertama kalinya dalam sejarah Republik ya. Para menteri ini dikasih kepada rakyat untuk kemudian memberikan nama-nama alternatif ya. Kenapa demikian? Karena eranya SBY kan agak beda ya. Itu kan dia kan seperti ingin mencari artis sinetron kan, dan sebagainya kan. Dan kemudian kalau kita lihat di masa Pak Harto itu agak beda juga ya. Pak Harto itu kan misalnya dia dapat nama mungkin dari BIN atau dari mana sumber lain, dan kemudian dia tidak langsung mengangkat, tapi dia perhatikan dulu bertahun-tahun orang ini seperti apa ya. Itu caranya seperti itu ya. Dan kalau Bung Karno juga lain lagi ya, demikian juga Pak Habibie ataupun yang lain-lain juga demikian ya. Jadi ini pertama kalinya dalam sejarah ya, di mana walaupun presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan menteri, tapi dia juga menginginkan supaya rakyat itu juga memberikan nama-nama yang baik. Walaupun tentunya tidak semua rakyat Indonesia bisa memberikan usulan tersebut, karena kan ada juga yang usulan-usulan yang titipan itu ya. Artinya jangan-jangan dia sendiri yang kemudian membuat nama itu supaya nama dia juga masuk, ada juga gitu ya. Ini melanjutkan partisipasi yang sudah ada sebelumnya kan, ketika kita bicara soal Pilpres itu begitu besar partisipasi masyarakat. Akan bisakah dijaga partisipasi ini berlanjut seperti itu? Saya rasa ini, saya bilang tadi, ini menarik dengan KUR ini. Dan itu bukan sesuatu yang aneh untuk sekarang, Prof. Menurut saya, walaupun ini pertama. Karena di dalam Pilpres kemarin, partisipasi publik itu kan terbukti. Dari awal sampai mengawal sampai akhir. Artinya, lewat device IT yang sudah terbuka, itu mungkin gitu. Itu mungkin. Dan saya merasa bahwa memang betul, mungkin saja ini menjadi double buffer ketika misalnya didikte oleh partai politik gitu. Jokowi masih punya satu simpanan yang lain, kira-kira aspirasinya kira-kira ini loh, begini. ada aspirasi yang ada begini, yang begini gitu ya. Sebelum kita mempertemukan satu sama lain, lalu kemudian saya akan memutuskan, tentu akan didiskusikan bersama ya. Tapi kira-kira tidak ada keraguan pada publik untuk berpartisipasi karena device-nya tersedia. Gitu. Kita akan kembali ke diskusi kita sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda. Lembaga Administrasi Negara bersama Visipol Universitas Gadjah Mada mengajukan 3 opsi arsitektur kabinet untuk pemerintahan hasil pemilu 2014. Struktur kabinetnya dipangkas antara 20 kementerian hingga 24 kementerian plus 2 menteri koordinator dan 1 kantor kepresidenan. Ya, tidak cuma masyarakat yang ikut berpartisipasi, LAN, dan kemudian universitas juga. Tetapi yang paling berkepentingan di luar Pak Jokowi JK adalah tentunya partai dan partai pendukung. Ya, Pak Rio. pasti. Karena tentu dengan
komposisi ya perolehan suara partai utamanya PDIP tidak cukup mengusung sendiri, tentu kemudian ada partai yang menggenapkan supaya Jokowi bisa maju. Nah tentu kan kita mendukung Pak Jokowi maju juga punya harapan. Apa harapannya? Tentu visi dan misi partai yang kita inginkan, misalnya Nasdem lah, ingin melihat Indonesia berubah, ingin dengan konsep 1, 2, 3, 4. Tentu kita akan mampu nggak Pak Jokowi bawa ini? Kita menginginkan misalnya terbangun infrastruktur mulai dari Aceh sampai Papua misalnya, yang bagus yang bisa dinikmati masyarakat. Mampu nggak misalnya Pak Jokowi menjalankan itu? Ketika kita yakin mampu, Pak Jokowi setelah kita ajak ngomong, enak diajak ngomong. Dia pendengar yang baik. Dia mau mendengarkan masukan yang bagus. Oke, kita dukung. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak kemudian kita ditawar-tawari nanti kalau Anda dukung saya kasih Anda 3 menteri. Bagaimana kemudian menjamin bahwa visi yang disampaikan itu kemudian terwujud? Ya makanya kan dengan menjalankan visi itu kan ada pembantu dari Jokowi yang akan disusun sebagai menteri. Tentu kita mau tahu the dream team menterinya di kabinet dia seperti apa. Kan yang paling penting saya pikir bukan Menpora, bukan Menkominfo, tapi siapa Menko Equinnya, siapa Menteri Keuangannya, siapa Bappenasnya. Apakah harus kemudian dari partai pendukung? Oh enggak dong. Itu harus profesional. Sebenarnya the dream team ini yang memang haknya Pak Jokowi untuk memilih yang terbaik bagi anak-anak negeri ini yang mampu untuk menjalankan itu. Bagaimanapun memang tidak memaksakan bahwa harus misalnya memaksakan saya menjadi sekian jadi menteri apa gitu ya. Soal itu. Nasdem minta menteri apa gitu, enggak kan ya? Enggak ada. Tetapi bagaimanapun kan partai politik ada perannya di situ. Ya saya kira Pak Jokowi selain juga menghadapi patron di dalam partainya sendiri, dia juga harus bersiap menghadapi bahwa parlemen yang tidak dia kuasai secara mayoritas, paling tidak secara partai. Saya kira dia belajar dari pengalaman di DKI, kalau seorang Ahok karena dia dipilih langsung, dia punya kekuatan menghadapi DPRD. Ya. Walaupun suara mereka di DPRD minoritas. Saya kira sekarang Jokowi mau meng-create. Menteri saya ini bukan menteri sembarangan. Ini menteri yang dipilih oleh rakyat. Sama seperti kalian. Bahkan pemilihnya lebih banyak dari kalian. Nah, nanti kalau dia ada menterinya dipanggil DPR, mau dibully, wah dibully habis itu sama rakyat. Gitu. Jadi saya kira cerdas ini Jokowi ini. Cerdas kata Mas Bambang. Oh iya, tidak ada alasan untuk meremehkan kecerdasan Jokowi dan tidak ada alasan untuk meremehkan ketegasannya. Juga tidak ada alasan untuk meremehkan kepemimpinan seorang Jokowi. Kalau tidak, dia tidak akan dipilih karena rakyat yang memilih juga sudah mulai cerdas. Satu, kedua, track recordnya juga sudah terlihat apapun. Tapi memang menjadi menarik. Jadi sekarang ini kan manuvernya kan agak bising itu Prof ya. Bising mulai dari parpol pendukung, parpol utamanya, lalu kemudian kelompok-kelompok kepentingan, kelompok relawan, lalu kemudian tadi akhirnya ada juga kaurnya, kan gitu urusannya. Dan itu era yang lagi bising ini dan menurut saya Jokowi lagi bilang begini, I am listening. Kira-kira begitu sekarang betul. Prosesnya. I am listening. Dan saya ngebayangkan juga menteri yang nanti terpilih bukan menteri yang sekarang ini kan takut kepanggil DPR. Dia menteri yang bawa begitu selesai pertemuan dia pasang streaming langsung ke YouTube. Saya tidak lihat DPR mana yang brengsek ini dalam ini. Saya kira. Prof Ikrar, I'm listening kata Bang Don. Iya, jadi buat saya nih kalau di zaman Orde Baru itu ada screening by the intelligence of the military. Ini screening dengan cara berbeda by the gitu people. ya? Ini benar-benar screening bukan kaitannya dengan politik tapi berkaitan dengan kompetensi capability ya. Kompetens, kemudian capable atau kemudian track recordnya baik itu. Karena kan ada beberapa catatan yang harus dipegang ya. Saya beri contoh misalnya tidak boleh pernah menjadi terpidana kasus apapun ya, tidak boleh terkena kasus juga pelanggaran HAM, tidak boleh juga misalnya dia menjadi koruptor dan sebagainya itu menjadi satu hal yang jangan lupa kesehatan jiwa. Jadi ini menjadi satu yang penting dan Anda juga harus lihat ya ketika nama-nama itu muncul kalau Anda ikutin di media sosial itu langsung ada teman dari orang yang namanya muncul itu langsung keluar, oh jangan nama dia karena dia itu teman saya baik, dia itu berteman saya dengan baik tapi dia bukan pendukungnya Jokowi, dia ada di sebelah dan
dia itu misalnya menghapus semua teman-teman dia yang menjadi pendukung Jokowi. Jadi tidak semua hal baik, tidak semua dukungan, tetapi juga kadang-kadang juga muncul. Ya, itu yang tadi saya bilang screening by the people ya. Ya, artinya kan begini, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan tentang seseorang. Kalau nama Prof ini masuk begitu, tidak ada yang tersembunyi tentang dia, bisa dilacak dari A sampai Z, tidak hanya oleh intelijen kan, oleh semua orang. Lebih hebat dari intelijen. Bayangkan kan, kita ingat waktu bom Boston pun, kan polisi minta kepada masyarakat, sekarang kan semua masyarakat punya HP, dari sana, malah dapat foto-foto segala macam itu. Makanya kita harus hati-hati nih hidup di era sekarang ini. Tapi sebenarnya mekanismenya seperti apa sih, Pak Rio? Mekanisme apa? Untuk kemudian nanti penentuan. Oke, gini, betul bahwa itu adalah hak prerogatif presiden, tetapi kan ada partai pendukung. Apakah kemudian Pak Jokowi datang ke misalnya Nasdem gitu, kemudian ini nih loh Pak, A, B, C, D gitu, atau bagaimana? Ya begini, fatsunnya adalah ketika Pak Jokowi mendatangi partai-partai ya, memastikan dukungan dan sebagainya. Ketika menang juga terima kasih juga kepada partai. Terima kasih bahwa atas dukungan kita semua saya menang jadi presiden. Itu sudah dilakukan kemarin ya. Ya itu sudah dilakukan. Kemudian berikutnya itu bertanya dong, kan nggak ada salah juga bertanya. Ada nggak masukan nama-nama kira-kira untuk pantas menduduki jabatan pos-pos tertentu? Karena itu juga sudah disampaikan ya. Kemudian pos-pos tertentu ini saya harapkan ini biar saya yang carikan ini profesional. Ada Menteri Keuangan misalnya, ini bapaknya penting nih. Oke, mungkin ada beberapa menteri yang perlu kita memberikan masukan dari partai-partai siapa kira-kira yang pantas duduk ke situ, walaupun tanpa mengabaikan sisi profesionalitas, ya, artinya kapabilitas itu penting, leadership dan sebagainya. Di samping tentu juga ada dukungan dari masyarakat secara terbuka untuk menyampaikan nama-nama. Semakin banyak nama, saya pikir makin bagus supaya dilihat mana yang memang pantas untuk menduduki posisi-posisi itu. Nah, artinya tetap Pak Jokowi selaku presiden tentu membutuhkan dukungan politik, baik itu by the people atau itu oleh partai, oleh kekuatan di parlemen. Itu penting. Karena mengelola negara tidak seperti mengelola. Secara teknis apakah kemudian partai-partai pendukung akan kemudian berkumpul dan kemudian bicara? Nah, kalau berkumpul itu teknis ya. Bisa berkumpul 5, berkumpul 3, bisa saja. Tapi yang pasti menurut saya soal postur kabinet pasti Pak Jokowi akan menyampaikan bahwa sebaiknya kita buang beberapa departemen atau digabung beberapa kementerian non departemen agar kabinet ini diramping. Tentu supaya tidak terkaget partainya. Loh, kok begini, kok begitu gitu ya. Jadi saya pikir penting juga untuk dikomunikasikan bahasanya. Itu nggak bisa dilakukan serta-merta karena kabinet itu ada undang-undangnya. Jadi mengubah jumlah itu undang-undang itu cuma gitu. mengatakan harus maksimal, diubah. Tidak minimal. Maksimal 38. Maksimal 38. Jadi sekarang ada 34 nih. Siapa tahu dia mau bikin misalnya cukup 25. Nah itu tidak melanggar undang-undang. Enggak, tapi jangan salah, saya ingat pengalaman zaman Gus Dur ya. Dua departemen dibubarkan. Orangnya nggak bisa dipecat. Betul. Jadi departemennya dibubarkan, orang-orangnya mau dikemanakan juga. Kalau orangnya sekedar pindah, ya tidak terjadi efisiensi juga. Tapi kan gini Mas, saya kira nanti kan tidak sendirian juga Pak Jokowi sama JK untuk urusan begini ya. Yang terbayang itu sebetulnya di dalam pengalaman kita dan bacaan kita dan liputan kita itu begini. Di situ akan ada Ibu Mega, di situ akan ada Bang Surya, ada partai pendukung lain Caimin, dan ini misalnya Bang Surya sama Ibu Mega ini kelihatannya akan dominan setidak-tidaknya untuk bersuara kan. Walaupun saya tahu Bang Surya nggak bakal mau jadi menteri. Saya tahu itu sejak tahun 2004 ditawarin juga tidak mau gitu, apalagi sekarang begitu. Tetapi kan ceritanya adalah ketika misalnya menunjuk orang, teoritis kan orang akan yang dipakai itu adalah orang yang kemarin bisa menjalankan visi dan misi yang sudah disampaikan oleh Jokowi JK, bukan? Dan itu adalah ukurannya. Sedangkan input itu kan bisa datang dari berbagai pihak, termasuk bisa ada kesesuaian dengan keinginan publik, bisa juga bertentangan dengan keinginan parpolnya sendiri kan gitu. Dan itu akan jadi ramai sekali. Mengartikulasi seperti itu gimana, Prof? Ya, jadi begini ya, saya melihat memang ada paling enggak 2 langkah yang sudah dilakukan oleh Jokowi JK ya. Pertama dia membuat satu kantor ya. Kantor transisi ya. Transisi, persiapan untuk begitu 20 Oktober itu langsung berjalan ini. Yang kedua adalah pembentukan kabinet. Jadi pembentukan kabinet itu tidak menunggu sampai Jokowi JK dilantik 20 Oktober, tapi sudah dipersiapkan dari sekarang. Ini menjadi satu langkah yang baik menurut saya. Saya catat, tidak ada yang misterius lah tentang kabinet. Jadi tidak seperti dulu gitu. Menurut saya juga ya, ini juga menjadi test case, bukan cuma dalam artian duit tunggal
Jokowi JK, Jokowi JK. tapi juga test case bagi partai-partai yang tergabung dalam koalisi ini. Test case-nya itu adalah apakah kemudian nanti mereka sepakat dan kemudian mendukung hasil keputusan presiden terpilih ya untuk menentukan anggota-anggota kabinetnya itu ya. Kalau kemudian ternyata nanti tiba-tiba ada keramaian, ada kemudian yang menentang, ada yang kemudian Ada yang ngambek. ada yang ngambek dan sebagainya, itu tentunya menjadi satu hal yang tidak enak juga untuk running pada 21 Oktobernya ya, karena biar gimana pun kan mereka berhitung kira-kira 100 hari setelah 20 Oktober itu apa saja yang harus dilakukan gitu. Tapi buat saya lagi-lagi dengan komunikasi yang baik itu saya pikir semuanya akan juga akan cair lah. Bukan cuma cair tapi solusinya akan ketemu lah. Pak Rio, solusinya tidak ada masalah sejauh ini memang kemudian, tetapi ketika mau masuk kepada langkah berikutnya untuk pemerintahan memang bisa jadi yang Prof. Ikrar katakan tadi bisa jadi bersoal gitu. Ya, saya melihat karena Pak Jokowi ini orangnya mau mendengar, kemudian mau bersabar mendengar banyak pendapat orang, ya. Kemudian dari banyak pendapat itu dia bisa menyimpulkan apa yang dimaui oleh kemauan publik, kemauan partai politik dan sebagainya. Saya pikir Pak Jokowi ini mewakili kepemimpinan model baru. Ya, kalau dulu orang cenderung saya presiden, maka saya mengatakan A dan itu hak saya. Ya, tapi saya lihat modelnya Pak Jokowi ini semuanya memang tidak umum. Jadi model kaya, model ini, gayanya, cara ini, dan itu memang disukai publik hari ini. Jadi saya melihat kepemimpinan Pak Jokowi ini pasti punya solusi yang baik dan tidak punya alasan untuk ngambek dengan Pak Jokowi. Karena kalaupun ada persoalan yang tidak nyambung, pasti bisa disambungkan dengan gaya kan bagaimanapun saya tidak yakin 100% semua partai akan kemudian bisa langkahnya A dan semuanya A begitu. Pasti ya? Pasti ya, minimal nggak mesti harus sama, minimal dapat pasti ya, dan Pak Prof. Ikrar bilang pasti tidak. Pasti akan ada perdebatan ya. Itulah demokrasi. Iya. Saya kira begini ya, Jokowi itu pasti belajar dari kabinet yang sebelumnya. Ya. Kalau tidak begitu dia tidak akan mengambil langkah-langkah seperti ini. Iya. Karena kabinet yang 10 tahun Pak SBY ini kan kita kenal sebagai itu menyandera dirinya sendiri untuk beberapa hal. Berusaha untuk menyenangkan banyak orang, tapi kemudian ketika berjalan begitu, kok begini gitu. Jadi itu kemudian menurut saya Jokowi ingin keluar dari situ, apalagi JK kan pasti dia juga punya masukan kepada Jokowi yang juga punya pengalaman yang sama pada saat itu. Kalau begitu selain butuh kemauan untuk mendengar, terus apa gitu? Saya kira memang ini kombinasinya menarik karena Pak Jokowi itu punya kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat luas yang sangat prima. Saya belum pernah lihat orang punya kemampuan seperti itu. Sementara Pak JK punya kemampuan berkomunikasi dengan parlemen yang prima juga. Ya, kita bisa lihat ketika Pak SBY bersama JK, Partai Demokrat cuma 7%. Lebih jalan komunikasinya berkat seorang JK dengan parlemen. Justru ketika membuat koalisi di babak kedua, malah menjadi tersandera. Terlalu gemuk. Gitu. Jadi menurut saya pasti mereka belajar dari ini. Dan jangan salah ya, menurut saya yang namanya crowdsourcing ini, meminta pendapat masyarakat ini bukan sesuatu yang mengada-ada. Kalau di dunia bisnis ini sudah menjadi tren. Nah, kalau zaman dulu tuh biasanya pabrik di Retroid bikin riset pasar dengan PhD untuk bilang apa warna merah berapa persen warna ini. Sekarang mereka enggak, mereka lepasin aja ke masyarakat membalas sendiri. Seperti kawal pemilu. Itu betul. Nah, jadi ini memang tren partisipatory demokrasi yang semakin baik. Walaupun tetap juga harus kita cermati juga. Karena jangan sampai nanti ada penumpang gelap yang saya katakan tadi menyusup-nyusup di tengah itu dan bikin pakai Twitter. Kalau menurut saya, kan Jokowi juga menurut saya penumpang gelap itu lebih gampang di sistem elitis. Karena sistemnya gelap, nggak jelas, ya kan? Di lobi-lobi, di kafe-kafe. Kalau ini nggak bisa, semua orang bisa lihat seperti formulir C1. Semua orang bisa lihat. Semua bisa ikut. Jadi penumpang gelap jadi terang benderang semua sekarang. Kita akan lanjutkan sesaat lagi Kabinet Profesional Jokowi.
Dalam sistem presidensial yang tidak kuat seperti berlaku di tanah air, peran parpol memang menentukan. Agar pemerintahan tidak terganggu di parlemen, seringkali presiden terpilih harus mengakomodasi tokoh parpol dalam kabinetnya. Ini kita bicara soal, saya tidak mau bilang penumpang gelap ya, Mas Bandi Elit. Tetapi kita sudah dengar bahwa beberapa hari terakhir itu kan banyak juga partai yang kemudian mendekat ke koalisi pemenang. Pak Rio. Ya, ada beberapa partai yang hari ini di koalisi Merah Putih kemudian membuka komunikasi dengan kita ya, dengan Ketua Umum Nasdem Bang Surya, dan menyatakan bahwa dalam waktu dekat mereka akan mencoba untuk bergabung ke koalisi yang Pak Jokowi. Nah, ada juga yang menghadap meminta waktu sebentar karena mau munas ya. Ada yang meminta waktu sebentar karena mau muktamar. Ada yang meminta bisa nggak sabar nunggu setelah 21 Agustus putusan MK dan sebagainya. Jadi lama-lama soalnya saya pikir dari koalisi ramping menjadi koalisi gemuk. Ya. Kalau koalisi kekar gitu ya, kalau Bang Dom. Ya, makanya begini, Rio. Ya. Ini saya lihat ini di Rakyat Merdeka ya, Mas Bambang. Ya. Orang-orang yang berpeluang ke istana. Ya. Saya tidak tahu teman-teman dapatnya dari mana, tetapi tidak ada orang Golkar di sini. Ya. Tidak ada nama orang Golkar. Nama dari partai pendukung semua ada di sini. Ya. Lalu kemudian nama di luar partai pendukung yang di luar partai pendukung itu ada Lukman Hakim yang sekarang Menteri Agama, kan orang P3. Apakah ini menggambarkan kecenderungan koalisi yang akan datang atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi nama-nama itu sudah dari sini. Walaupun saya juga melihat kok ada nama-nama yang menurut saya nggak terlalu berkenan lah. Gitu. Tapi kan namanya juga ini kita percayakan pada Jokowi JK lah yang menurut saya layak lah untuk kita taruhkan kepercayaan itu. Apalagi kalau kita bicara tentang koalisi yang kemudian gemuk dan kemudian menyandera diri sendiri itu tadi, Mas Bambang. Ya, saya kira sudah ketahuan di pemerintahan yang sekarang ini. Percuma punya menteri dari partai itu nggak didukung juga oleh partai itu di parlemen gitu loh. Jadi daripada nggak dapet semuanya, mendingan pilih menteri yang benar-benar bagus dan kalau perlu berani untuk melawan di parlemen karena dia merasa dia dipilih oleh masyarakat banyak, dicalonkan oleh masyarakat banyak, bukan oleh partainya itu gitu loh. Sehingga nanti kalau dia dibully di DPR, dibalas bully oleh masyarakat orang di DPR itu. Jadi saya kira mungkin ini ada perubahan keseimbangan yang lebih sehat. Kemarin itu saya kira parlemen terlalu mendominasi ya, sehingga pemerintah seperti macet gitu. Nah, mungkin sekarang akan kembali lebih sehat hubungannya. Perkiraan Pak Ikra? Jadi begini, kalau kita lihat sampai akhir pemerintahan inilah ya, itu memang perubahannya drastis dari yang kalau zaman Orde Baru itu eksekutif happy, sekarang menjadi parliamentary happy ya. Itu kalau kita lihat legislatif happy lah ya. Tapi kalau kita perhatikan memang ada upaya untuk balancing ya. Balancing juga dari peraturan. Saya beri contoh misalnya dalam budgeting ya, itu DPR yang akan datang itu tidak akan sekuat DPR yang sekarang. Enggak sedetil sekarang. Kenapa demikian? Karena kan cuma sampai satuan satu aja yang besar aja ya. Saya kebetulan pegawai negeri jadi tahu satuan satu. Jadi ngerti banget soal itu ya. Dan Prof jangan salah loh, itu bukan karena dibuat DPR atau pemerintah, tapi oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Jadi yang memperbaiki ini masyarakat. Betul. Nah nanti juga misalnya Undang-Undang MD3 misalkan, ini yang sudah itu bisa lewat sejenak aja itu. Buat saya nanti juga akan bisa ada perubahan besar. Ya. Apalagi KPK, DPD udah menolaknya ya, dan bukan mustahil juga udah masuk juga ya judicial review terhadap Undang-Undang MD3 ini ya, dan bukan mustahil itu akan berubah juga ya. Nah, satu hal yang juga menarik ya, kita tahu bahwa selama ini kan Golkar terlalu percaya diri bahwa pasti dibutuhkan ya di dalam kabinet ini ya, dan Abu Rizal Bakri juga sudah berjanji bahwa dia akan berkoalisi di parlemen dengan Jokowi kan gitu kan. Tapi buat saya tahun ini juga ini suatu hal yang menarik. Kenapa menarik ya? Saya melihat bahwa bukan mustahil kalau memang jalan pikiran saya nih benar, itu yang diambil nanti bukan Golkar, tapi misalnya ada rekonsiliasi antara PDIP dengan Demokrat ya, dan kemudian ditambah dengan P3 ataupun ditambah lagi dengan PAN atau salah satu dari mereka. Kenapa demikian? Karena kebutuhannya cuma 50% 50%. Oh ya. Itu satu partai aja menurut saya agak udah cukup gitu untuk mengimbang. Cuma Prof, karena ini kan ceritanya
Golkar kan belum terbiasa berada di luar kan. Sekali-sekali belajar. Dan dia akan mengambil belajar. semua langkah kan gitu. Dan kita dengar-dengar di luar kan sudah ada kelompoknya Agung, kemudian ada Pak Hidayat, MS Hidayat, lalu kemudian mereka akan bikin scrimmage itu sebelum Oktober supaya masuk dalam perahu kan, harus seperti itu. Tapi saya setuju, mungkin baik juga untuk sekali-sekali berada di luar dulu. Iya, persoalannya kan ada Pak JK juga di dalam pemerintahan. Kalau ada Pak JK di situ kan dengan sendiri kan otomatis dia bisa dekatin personal kan orang Golkarnya. Atau bisa bisa juga ya. Kita tidak tahu apakah itu nanti dalam bentuk satu koalisi yang resmi ya, artinya Partai Golkar diundang, atau kemudian ini hanya koalisi setengah kamar. Maksud saya beberapa orang dari Golkar dimasukkan ke dalam kabinet, tapi tidak partai itu berada dalam koalisi, bisa saja seperti itu. Ya, karena saya membayangkan ini seperti kejadian pemilu sebelumnya ketika Pak JK juga jadi wakil presiden, ketika Golkar kemudian juga pecah, dan kemudian ada arah ke arah itu udah tampak ya. Saya contoh misalnya terlepas dari manuver-manuver Akbar Tanjung yang tidak jelas ya. Di satu sisi dia melakukan pendekatan ke Jokowi JK, di sisi yang lain dia kata Pak Mahfud MD loh, ini menurut Pak Mahfud MD ya, dia yang memanas-manasi supaya tidak menerima hasil perhitungan di KPU ya. Nah ini juga kita juga belum tahu bagaimana ini Golkar ke depan ini. Apakah kemudian apa yang diinginkan oleh tokoh-tokoh yang kemudian mendekat ke JK itu juga akan benar-benar bisa diterima aspirasinya. Tapi faktanya di dalam gimana, Mas Rio? Sekarang di dalam koalisi yang saling mendekati itu gimana? Apa yang menyebutnya? Bukan koalisi yang menyebutnya ya? Ya mereka yang mendekat ke kita, itu yang pasti. Nah kalau suara parlemen belum kan mestinya dicari juga bukan? Enggak, kalau di antara kita sih kita belum mencari ya. Nah menurut kita kita masih menunggu dinamika partai-partai yang ada di koalisi Merah Putih. Dan itu tentu kita harus cermati dalam 1-2 bulan ke depan ini. Apakah memang terjadi misalnya munas luar biasa di Golkar, seperti kata Bang Don tadi. Apakah kemungkinan juga terjadi muktamar di P3? Itu juga akan mewarnai suasana politik Indonesia ke depan, karena itu berdampak kepada masuk ke koalisinya Jokowi, membubarkan koalisi Merah Putih. Itu bandulnya bergeser. Kekuatan di parlemen juga menjadi penyokong, menjadi kekuatan pemerintah. Itu juga ini. Jadi menurut saya memang sebulan 2 bulan ini akan menarik ya. Tentang koalisi yang katanya permanen tidak akan berganti dan sebagainya itu permanennya sampai kapan kita belum jelas juga. Menurut saya memang tapi begini ya, bahwa kami dari koalisi Pak Jokowi tentu dengan tangan terbuka, siapapun partai apapun yang mau bergabung tentu kita terima dengan syarat itu tidak meminta syarat apapun ya, bukan berarti dia punya kader yang bagus belum tentu masuk kabinet, tapi tidak memberikan syarat itu di depan. Saya tidak membayar ini, Prof. Saya tidak bisa bayangkan tidak meminta syarat apapun, dan kemudian koalisi yang ini tidak memberikan syarat apapun gitu kan. Itu buat sebuah koalisi, saya tidak bisa bayangkan seperti apa jadinya, Prof. Ya itu kalau dalam hubungan internasional itu biasa ya, bahwa kita ya misalnya kalau wakil negara ya, oke, kita mendiskusikan masalah ini without any precondition. Itu biasa. Ya. Kenapa demikian? Kalau kemudian ada syarat-syarat terlebih dahulu, itu yang kemudian menjadi ganjalan. Dan buat saya dalam politik domestik harusnya juga bisa terjadi seperti itu ya. Ada misalnya kita bisa mendiskusikan mengenai apakah partai A atau partai B itu akan masuk ke dalam koalisi, tapi lagi-lagi untuk mendapatkan atau supaya berjalan ini without any condition. Tapi jadi Prof, tidak ada saya rasa Pak Jokowi sendiri sudah buka ruang jawabannya sebetulnya. Bagaimana mungkin tidak ada prasyarat, tetapi kan dia berlindung di balik saya mau mencari orang profesional. Dan itu ada di partai. Bisa di partai, bisa di luar partai. Jadi mau dibilang koalisi atau tidak, mungkin saja bisa mengambil orang-orang ini lalu kemudian secara tidak langsung jadi kualitatif begitu kan hubungannya. Dan yang paling penting bagi Jokowi kan selesai. Saya butuh kabinet kerja
zakon kabinet, kabinet profesional dengan kompetensi yang bagus untuk mencapai visinya. Saya kira Pak Jokowi sudah berlindung di Facebook ya. Jadi orang-orang yang dititipkan oleh partai itu, dia kalau dia menolak gitu aja kan, dia bukan tipenya kan, Jawa gitu. Dia masukin aja di Facebook. Aja ya. Coba lihat reaksi masyarakat. Itu betul. Wah, ada yang membuli, ternyata jauh lebih banyak alternatifnya kok daripada orang ini. Makanya tadi saya bilang, Mas, ini bisa jadi double buffer untuk bisa keluar dari tekanan parpol yang mengusulkan nama tertentu. Sehingga parpol terpaksa harus memberikan calon yang kira-kira akan dipilih cukup banyak orang juga di Facebook itu. Ya, tapi gini, satu hal itu kan mendorong parpol harus bersikap seperti demikian. Satu hal yang mesti kita cermati bahwa jangan ada bayangan kalau diajukan parpol pasti jelek. Iya. Oh iya. Itu betul. Jadi Itu pasti. mesti kita tekan. Itu jangan juga. Jadi bisa saja misalnya parpol mengajukan 5 nama, tapi yang cocok 2. Itu betul. Bisa jadi. Jadi jangan sampai nanti bahwa ini Jokowi ditekan oleh parpol. Yang penting mungkin tidak dari kalau menurut saya sampai ada kesan bukan cuma Jokowi ditekan parpol, sebetulnya parpol juga tertekan oleh orang-orang yang pengen jadi menteri dan mungkin punya jasa kepada partai. Jadi untuk keluar dari situ, yang merasa berkeringat ya, bisa memanfaatkan. Dia bisa bilang, bos kita udah calonkan, tapi jatuh di Facebook. Jadi tidak hanya Jokowi yang memanfaatkan, tapi partai juga memanfaatkan. Artinya kembali tadi semuanya itu adalah pembentukan zakon kabinet itu. Itu yang paling penting, mau dia dari parpol mau nggak dari parpol, itu bukan, itu cuma tempat merekrut. Artinya sudah disepakati akan dibentuk zakon kabinet, begitu ya? Kita akan kembali saat lagi. Desakan agar Jokowi JK membentuk zakon kabinet ataupun kabinet yang diisi kalangan profesional dan menteri yang ahli di bidangnya mengemuka. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh Jokowi JK untuk mewujudkannya? Prof, kira-kira jadi begini, kata profesional atau kabinet kerja itu jangan diartikan seperti pada era tahun 57 seolah-olah itu adalah suatu gerakan anti parpol. Itu yang harus diingat ya. Jadi yang namanya profesional sekarang ataupun orang yang bisa bekerja itu juga ada di partai-partai politik ya. Kita tidak bisa menafikan itu. Sementara itu juga tidak sedikit orang yang sebetulnya masuk di dalam nama-namanya itu seolah-olah itu adalah orang yang ahli, belum tentu juga ahli ya. Jadi ini juga harus yang bukan anggota partai ya. Jadi ini yang juga harus kita lihat ya. Nah, yang penting adalah apakah itu ya, kalau menggunakan bahasa Bung Karno ya, itu elan kerjanya itu akan sama nggak dengan apa tuh Jokowi ya. Kenapa demikian? Karena ada tahu ya bahwa Jokowi ini kan mau kerjanya nanti juga speednya itu akan benar-benar up gitu ya, akan sangat kencang. Dan kemudian mereka mau tidak mau juga harus bekerja secara cepat juga ya. Walaupun teman-teman di PDIP kadang-kadang juga membuat satu satu prekondisi yang baru, itu harus sesuai dengan ideologi nasionalis ya, berdikarinya Bung Karno dan sebagainya. Walaupun itu buat saya sih harus juga dilihat sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan kemudian seperti apa yang diucapkan Bung Karno pada tahun 60-an gitu. Sumbernya bisa dari mana saja begitu kan? Ya, tetapi tidak dari awal ditentukan sekian persen dari sini, sekian persen dari situ, Bang Don. Iya, memang tidak akan ada, menurut saya source bisa diambil dari mana saja. Karena menurut saya Jokowi JK juga akan tertekan oleh visi dan misi dan program-program yang dia sudah sampaikan kepada publik. Bayangkan pertumbuhan ekonomi 7%. Lalu kemudian akan berhadapan dengan krisis energi. Kemudian swasembada pangan yang sekarang makin turun kan. Lalu kemudian poros maritimnya yang baru. Lalu kemudian target kartu pintar, kartu sehat, itu banyak hal teknis. Tapi menurut saya ini hal-hal berat yang mau tidak mau harus diselesaikan oleh orang-orang yang betul-betul bisa bekerja. Dan Jokowi sendiri kan sudah menunjukkan dirinya. Orang yang ada di bawahnya juga harus lebih baik gitu. Saya langsung terbayang gitu orang kayak Yonan gitu. Kelihatan kan kerja PT KAI gitu. Saya kira memang Jokowi harus mencari orang-orang yang seperti itu gitu. Memang kerja keras dan kelihatan hasilnya. Karena bagaimanapun saya berpikir gini, begitu orang sesudah orang sibuk kabinet, kemudian kabinet sudah dilantik, semua orang akan bilang, oke, 100 hari kerja Jokowi sudah melakukan apa, itu semuanya akan tuntutan akan kemudian tidak ada yang bisa ditutupi pula. Tidak ada yang bisa ditutupi.
Pak Rio? Nggak, saya pikir itu memang satu hal yang harus dilakukan, bukan sesuatu yang harus dihindari malah. Jadi 100 hari kerja itu memang siap diketahui oleh publik seperti apa. Karena gini, orang memilih Jokowi itu karena harapan. Nah, harapan itu tidak harus mati. Jangan ketika 100 hari orang kehilangan harapan, ternyata Jokowi tidak berbuat apa-apa, hanya sibuk untuk menyiapkan dirinya dan kabinetnya agar bisa bekerja. Bekerjanya 6 bulan kemudian. Jadi harapan itu terus harus dipelihara setelah dilantik dan tidak boleh turun harapan itu. Dengan begitu maka aura positif dari kabinet, dari masyarakatnya yang bergembira, terus ada harapan hidup lebih panjang, ada harapan bahwa negeri ini sejahtera, ada harapan bahwa negara hadir dalam kesulitan masyarakat. Ada petani bisa merasakan bahwa ketika musim tanam pupuk selama ini hilang ada. Harapan itu harus dipelihara, harapan itu. Harapan tidak boleh turun, Prof. Iya, seperti waktu Franklin Delano Roosevelt kalau salah ya. Itu 100 hari pertama itu kan gagasan dia. Setelah Amerika itu mengalami suatu ekonomi yang benar-benar sangat-sangat sulit lah ya. Dan itu buat saya 100 hari itu adalah 100 hari yang memberikan harapan. Dan tapi juga orang jangan berharap bahwa 100 hari itu semuanya selesai. Ya. Buat saya itu yang harus dilihat. 100 hari pertama itu ada satu harapan kira-kira arah kabinet itu kemana ya. Dan memang kabinet ini juga jangan dianggap misalnya nanti bahwa dia harus pro rakyat, dia harus begini, harus begitu. Dia harus ada yang bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kompetisi ekonomi Indonesia dalam politik dan ekonomi internasional pada saat yang bersamaan. Bagaimana mengangkat orang-orang yang boleh dikatakan the have-nots itu untuk kemudian bisa naik ke atas. Ya? Gitu. Oke, tapi memang jadinya berat sekali. Nah, itulah makanya jadi tidak gampang. Dan untungnya kita ini, menurut saya ya Mas ya, untungnya kita ini di dalam partai itu atau Jokowi sendiri selesai dengan urusan dirinya sendiri. Menurut saya kalau lihat cara dia di DKI, nothing tulus. Dia lakukan apa yang dia yakin benar. Dan bisa selesaikan persoalannya. Kita lihat misalnya JK juga sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri. Dia merasa terakhir ini adalah pengabdian lah, kira-kira begitu. Bang Surya juga nggak pernah mau jadi selesai dengan urusan dirinya sendiri dan ingin gagasan perubahan. Megawati mungkin kecuali berpikir tentang Puan, Mas. Karena dengan dirinya sendiri juga semua sudah selesai. Dan dengan begitu kita bisa berharap betul akan terpenuhi kabinet yang. Tapi ada Caimin belum selesai. Terus silakan terus, Mas. Coba kalau Caimin gimana? Jadi saya pikir ini ada. Tapi kan dia hanya faktor kecil di dalam satu yang ini. Enggak, kalau saya itu juga memang harus ada manajemen dari harapan ini juga ya. Sebab kalau harapannya terlalu tinggi, tidak realistis itu juga akan menjadi bumerang buat Jokowi. Tapi kalau menurut saya yang juga penting bagi Jokowi adalah bahwa dia harus harus mampu mengatakan saya nih presiden, kan katanya presiden kita, bukan presiden sendiri gitu. Jadi dia juga harus dalam pemerintahannya ini terus mengajak. Kalau menurut saya jangan sampai terjadi kesalahan relawan 2004 setelah terpilih presiden pada balik-balik ke habitatnya akhirnya penumpang gelap yang masuk ke pemerintahan. Jadi saya kira ini. Dan saya kira Jokowi sudah ada komitmen juga. Dia akan meniru sistem seperti yang dilakukan Obama. Kalau orang punya aspirasi, dia masukkan di Facebook Change.org. Kalau di atas 150.000 atau di atas berapa, itu langsung jadi agenda yang dibicarakan di istana. Jadi saatnya bergerak bersama itu bukan cuma statement gitu ya. Kita sudah sampai di bagian satu hal saya ingatkan lagi bahwa mungkin pendek saja, kalau SBY tidak memberikan ruang kepada Jokowi, itu pasti setahun akan hilang waktunya. Nah, untung Pak SBY membuka ketika pembahasan RAPBN. Saya kira itu perlu diapresiasi. Itu harus karena tanpa itu kan sekarang nih waktunya untuk mengubah anggaran tahun depan. Tim Jokowi untuk bisa efektif 100 hari, dia harus mulai dilibatkan. Dan itu kemudian sudah ada komitmen untuk dilakukan. Itu langkah yang harus diapresiasi. Kita harus apresiasi. Kita sampai di bagian akhir, saya boleh dapatkan closing statementnya pendek, Prof. Buat saya ini adalah sejarah baru bagi Republik yang kita cintai ini. Saya melihat bahwa transisi pemerintahan dari SBY ke Jokowi ini akan berjalan dengan smooth. Dan ini diawali dengan misalnya adanya saling kerjasama untuk menentukan kira-kira perubahan
era APBN seperti tahun apa, ya? 2015 itu seperti apa. Dan kita juga tahu bahwa ini juga adalah suatu hal yang baru juga. Nanti seperti saya katakan, begitu tanggal 20 Oktober itu Jokowi JK dilantik, itu langsung besoknya tidak lagi ribut-ribut mengenai siapa menjadi menteri, tapi sudah langsung akan bergerak. Mas Bambang. Ya, kalau saya lihat nih memang menurut saya terus terang ya, istri saya pun pendapat yang sama. Ini pemilu ini mungkin akan menjadi sesuatu yang membanggakan kita semua dalam sejarah ya, karena partisipatorinya luar biasa. Dan ini jadi satu pertanda kalau era Presiden SBY adalah era pertama kalinya presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan dia bisa mengakhiri masa tugasnya bahkan 2 kali dengan baik. Maka sekarang adalah eranya presiden bersama rakyat yang melakukan pemerintahan ini. Dan kalau ini bisa terjadi, saya kira ini merupakan suatu lompatan kuantum ya, yang kita harapkan bisa mengejar ketertinggalan bagi anak cucu kita ya. Ya, Pak Arif. Ya, satu hal bahwa Pilpres 2014 ini berbeda dengan 2 Pilpres sebelumnya. Pilpres sebelumnya Pak SBY hanya partai kecil kemudian bisa menang, dan itu juga aneh. Kemudian berikutnya sekali putaran 60%, aneh juga. Nah, hari ini kita mengalami keanehan lagi. Bukan ketua umum, bukan siapa-siapa, menang juga di rakyat. Jadi menurut saya memang 3 kali kita menghadapi Pilpres itu mendapatkan pelajaran-pelajaran baru terus. Nah, kita berharap bahwa Jokowi hari ini yang terpilih dengan kekuatan rakyat didukung oleh partai-partai politik ini merupakan kebersamaan yang mesti terus dijaga. Harapan ini mesti kita tumbuhkan, dan kami yakin bahwa kalau ini terus semangatnya terpiara, Indonesia akan maju 3-4 langkah ke depan. Setuju. Ya, mungkin bulan madu tidak akan terlalu pendek ya. Walaupun juga kita tidak akan merasa bahwa juga tidak akan terlalu panjang. Tetapi saya termasuk yang optimis, ini era baru. Dan ketika tagline-nya bilang saatnya bergerak bersama, saya termasuk yang optimis bahwa itu akan terjadi. Iya, kalau begitu mari bergerak bersama kalau gitu ya. Demikian The Headlines kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.